Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu terjabah apa yang menjadi cita dan cinta. Amin. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian ya. Di sini Gondes mengambil sebuah judul, apa dia cuma cinta sama kamu ya. Judul ini direquest sahabat kita yang non jauh di sana ya. Semoga berkenan ya. Judulnya sudah atau requestnya sudah Gondes realisasikan. Di sini ada 4 file ya. Gondes tadi udah shuffle. Diwakili oleh inisial C, M, S dan O ya. Kalian bisa pilih file mana yang klik di hati ya. Gunakan intuisi hati, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kau pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon jawaban yang terbaik. Oke. Silakan dipilih ya, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya. Diwakili oleh inisial C. Kita maknai dulu ya. C, huruf C ya. Huruf C melambangkan ambisi yang membaca. Jika nama seseorang atau nama kamu ya dimulai dengan huruf C, ia adalah orang yang tak henti-hentinya berupaya meraih apa yang diinginkan dalam hidup. Orang ini mencari pasangan yang sepadan secara intelektual atau yang lebih pintar. Sekarang kita akan tebar kartunya. Apa dia cuma cinta sama kamu? Di sini ada perjuangan. Ya. Ada manipulasi juga. Ada kebijaksanaan juga. Dan ada beban hidup yang sangat berat yang harus dia tanggung. Yaitu keluarga yang bahagia. Ya, apa dia cuma cinta sama kamu? Enggak. Dia enggak cinta cuma kamu. Dia berjuang mendekati kamu itu hanya untuk manipulasi saja. Ya, karena kamu seseorang yang baik, seseorang yang serba iba gitu ya, kasihan gitu. Kayak enggak tegaan gitu. Sedang dia punya beban tanggung jawab untuk keluarganya. Jadi bagaimana, Des? Ya, dia mendekati kamu atau berjuang untuk selalu dekat dengan kamu itu karena ada tujuan manipulasi untuk keuntungan dia sendiri, karena kamu itu seseorang yang tidak tegaan, seseorang yang baperan gitu ya, bahasa kerennya itu ya. Kamu dibilang cinta dikit aja langsung kamu kelepek-kelepek, dia langsung menggunakan jurus jitunya, meminta apapun kamu akan berikan, bahkan tidak meminta pun kamu akan berikan karena kamu baper. Cuma diucap seperti itu aja kamu langsung kelepek-kelepek gitu ya. Dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Dia memang bisa saja statusnya itu single parent, bisa saja statusnya itu berumah tangga, kamu berdiri dengan pasangan orang itu. Nah, dia itu dalam keadaan kondisi kesulitan keuangan untuk menanggung jawab keluarganya, dan dia kayak di sini tuh dipertemukan dengan kamu itu kayak suatu kesempatan banget gitu. Dan memang kamu di sini di sisi lain kamu ya orang yang baperan, mungkin kamu kurang kasih sayang gitu ya. Atau merindukan kasih sayang, tapi kamu nggak ngeh kalau justru di hubungan ini kamu tuh dimanfaatkan. Ada sebagian iya, ada sebagian tidak ya. Di sini dia berjuang deket sama kamu, care sama kamu, bilang cinta sama kamu seolah serius banget, padahal ada tujuan yaitu manipulasi, karena dia punya tanggung jawab yang berat untuk menanggung jawab keluarganya, anaknya, atau siapapun itu. Yang penting dia ini ada beban tanggung jawab yang bersama kamu bisa terpenuhi gitu ya. Yang ada banyak kan ini single parent ya, ada anak gitu ya. Mungkin karena dia putus menjadi seorang duda atau janda karena sesuatu masalah yang dia harus menanggung beban hidup anak-anaknya ataupun orang tuanya gitu. Kalau single parent, single bujang ya,
itu bisa dia. Tapi di sini menanggung jawab keluarga ya, bukan menanggungi kakaknya, adiknya itu pun, tapi memang dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya ataupun ya anak-anaknya, kan single parent. Ada juga kalau yang sudah berkeluarga ya untuk menanggung kebutuhan keluarganya, ya kan lumayan gitu. Ya, oke. Ada manipulasi di hubungan ini. Apa dia cuma cinta sama kamu? Enggak. Bahkan enggak ada kata cinta di sini. Dia cinta sama keluarganya. Kalaupun kamu diajak berkeluarga sama dia, itu juga ada tujuan tertentu, yaitu manipulasi. Ya, oke. File 1 tidak ada klarifikasi ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum komen, like ya silahkan komen sebanyak-banyaknya. Like, cukup like juga. Dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya, karena dengan menekan tombol notifikasi kalian bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru ya. Oke, God bless you. File 1 ya. Jadikan ini pembelajaran ya. Kalau memang kalian di ranah ini, jadikan antisipasi. Bye. Halo, masih bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa di edisi harian. Apa dia cuma cinta sama kamu? Di sini ada inisial M. Ya, ada inisial M. Kita maknai dulu sebelum kita tebar kartunya. Ya, huruf M ya. Orang yang namanya dimulai dengan huruf M adalah orang yang berani, ya, cerdas dan bekerja keras. Orang ini juga seorang teman yang setia. Ia memberikan banyak nasihat yang baik dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan. Ketika terlibat dalam suatu hubungan, ia cenderung memberikan segalanya, kayak bucin gitu lah, jatuh cinta banget ya, sampai apapun diberikan ya. Tapi kamu jangan terus memanfaatkan, udah mentang-mentang dibaikin dia loyal, kamunya memanfaatkan, kasihan kan. Iya ya. Coba kamu di posisi dia. Enggak deh, oke. Kalian kan sahabat Gondes, nggak boleh seperti itu. Kamu dimanfaatkan nggak apa-apa, tapi kamu jangan pernah memanfaatkan orang untuk demi kepentingan diri sendiri. Cepat atau lambat karma itu akan datang kalau kamu memanfaatkan hubungan yang tulus demi kepentingan diri kamu sendiri ya. Karma itu ada, hukum tebar tuai itu ada. Suatu saat kamu akan berbalik ke kamu yang dimanfaatkan orang atau kamu yang akan kesusahan sendiri. Tetap positive thinking aja ya. Di sini ada kesabaran, ada kerja keras ya, ada perjuangan ya, dan ada dates, yaitu suatu tujuan. Ada the magician di sini ya. Oh iya, death itu bisa diartikan sebagai meninggal atau mati ya, tapi maut ya. Tapi di sini death di sini adalah simbol saja yang diartikan suatu tujuan, suatu kebangkitan kembali, suatu emosi atau suatu kepribadian yang menjadi lebih baik ya. Jangan salah mengartikan. Di sini ada kebimbangan ya, kebimbangan fatal, dan ada pencarian kehidupan baru. Ya. Hubungan ini penuh dengan perjuangan keras dan ada tujuan. Di sini ada magician, di mana kebimbangan itu akan berwujud menjadi suatu bentuk perjalanan hidup yang baru. Bagaimana maksudnya? Ya, kamu suatu saat akan menemukan kehidupan baru. Ya, dengan perjuangan kerja keras. Ini tujuan kamu di dalam hubungan ini nanti akan terwujud sebagai hubungan pencarian hidup baru, atau karena akan mengalami suatu hidup baru karena adanya magician. Ya, apa dia cuma cinta sama kamu? Ya mungkin awalnya enggak ada cinta cuma kamu doang, ada cinta yang lain. Makanya di sini ada yang namanya perubahan menjadi lebih baik. Yang kemudian playboy menjadi orang setia, yang kemarin orang pelit menjadi baik. Pokoknya seperti orang yang lahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ya kemarin dia bimbang ya kan. Ya, ada sesuatu yang membuat mungkin kamu juga agak ragu-ragu ya. Tapi di sini ada magician, dia akan berubah total menjadi suatu tujuan hubungan ini, yaitu suatu perjalanan hidup baru bersama kamu.
Apa dia cuma cinta sama kamu? Enggak tahu. Teman ini kan ada magic sengaja nanti akan ada kehidupan baru buat kamu bersama dia gitu loh. Akan menuju ke perjalanan hidup baru bersama si dia gitu. Enggak ada cinta ya. Di sini ada magician. Segala sesuatu kekuatan alam nanti akan merubah segalanya. Apalagi di sini ada deaths ya. Ada perjalanan atau kelahiran pribadi baru. Di sini nih ada 4 unsur di sini di magician itu. Ada cup cinta, ada finansial, ada tindakan, ada pikiran, dan di bawah naungan simbol malaikat. Simbol malaikat atau simbol ketuhanan. Di sini ada cup, ada pentakel, ada tongkat ya, dan ada pedang di sini ya. Terus kemudian ada bunga-bunga. Akan tercipta suatu keindahan kekuatan alam yang akan membimbing kalian, membimbing dia untuk menjadi hubungan yang lebih serius ya, karena kan di sini digambarkan menjalani kehidupan baru bersama dia gitu. Apa dia cuma cinta sama kamu? Gondes nggak bilang dia cuma cinta sama kamu, tetapi mungkin kemarin punya masa lalu yang agak nggak suka, yang membuat kamu kadang-kadang agak bingung dengan hubungan ini, tetapi ada perubahan yang sangat signifikan di sini. Dia itu berubah menjadi lebih baik karena adanya magician, kekuatan alam, dan akan terjadi suatu perjalanan baru untuk kamu ya. Mungkin jejak menikah, mungkin dia menjadi lebih romantis atau apapun gitu ya, yang penting menjadi lebih baik dan kamu merasakan hubungan itu menjadi lebih indah, seolah-olah lebih ke jenjang yang lebih bagus, yaitu menjalani kehidupan baru bersama dia. Oke ya, file 2 tidak ada klarifikasinya. Kalau kalian ingin personal reading silakan, yang belum like silakan like, yang belum komen silakan komen sebanyak-banyaknya, dan yang belum subscribe silakan subscribe ya, karena subscribe itu sangat membantu atau membuat semangat Gondes menjadi lebih untuk membuat video-video buat kalian semua ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video Gondes yang terbaru. Oke, file 2. God bless you. Bye. Halo, di edisi harian masih bersama di channel Gondes Manus Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini kita mengambil sebuah judul, apa dia cuma cinta sama kamu ya. Kita ulik ya. Tapi terlebih dahulu kita akan memaknai inisial S. Halo yang request inisial S ya. Siap-siap mendengarkan. Oke, huruf S. Huruf S melambangkan seks, pesona, dan karisma. Ia adalah seorang yang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Ia mengutarakan gagasan mengutarakan gagasan dan acara saat bekerja untuk mewujudkan. Ia adalah seorang yang perasa, pemimpi, tulus, semangat, dan mudah jatuh cinta. Orang seperti ini akan menjadi politisi ya, aktor, atau bisa juga model profesional yang hebat. Amin. Ini S ya. Oke. Coba kalian senyum-senyum sendiri, karena mungkin ini inisial kamu dan ada benarnya Londes. Ya alhamdulillah. Tapi yang udah jatuh cinta itu loh, Londes nggak suka, nggak serak gitu. Oke, Gondes akan tebar kartunya. Apa dia cuma cinta sama kamu? Di edisi harian bersama Gondes Manus. Ada awal dari pemikiran, peaks of swords, dan suatu kenyamanan atau kesamaan prinsip di sini ya. Bersama kamu tentunya dia. Dan ada intuisi hati dia. Di sini ada the mounts, suatu pemimpi juga sih dia ini. Ya. Dan ada peluang untuk melanjutkan suatu atau melancarkan suatu rencana, tapi terbalik ya. Jadi tidak ada rencana apapun. Peluang pun nggak ada dimanfaatkan sebagai untuk mengisi rencana, nggak diisi dengan rencana, nggak ada. Dia sangat di pikiran dia ya. Dia sangat sesuai, kamu adalah kriteria dia, kamu adalah prinsip dia, sama satu prinsip. Nah, dia menyukai kamu ya karena sesuai dengan hatinya. Tetapi di sini ada the mounts, bagi dia itu ini hanya sebagai mimpi ya. Kenapa sih kok hanya mimpi? Mungkin ada sesuatu
ini ya, ada sesuatu. Sesuatu itu apa Des? Sesuatu yang memang dia tidak ingin terjadi dalam hubungan ini. Maksudnya Des, ya cuma sebagai fun aja, sebagai seru-seruan aja buat mengisi waktu kosong aja. Hubungan kalian ini tidak untuk serius, tidak untuk pacaran, tidak untuk menjalin hubungan yang lebih dari pertemanan, atau dia sih maunya TTM aja gitu loh ya, enggak terus aku serius sama kamu ayo kita menikah, enggak. Di sini itu ada sebenarnya sesuatu ini, dia takut nanti sesuatu itu akan terjadi di antara kalian berdua ya, terus kamu ngejar-ngejar untuk minta serius gitu. Itu di sini yang dia takutkan tuh seperti itu. Memang dia memandang kamu, kagum sama kamu, tapi tidak untuk serius ya. Dia cocok sama kamu ya, nyambung lah kalau saling ngobrol gitu, nyambung lah kalau punya keinginan, misalkan dia suka biru, kamu suka biru, terus hobi makanan juga sama ya, kayak gitu-gitu. Terus kalau punya prinsip tuh, misalkan aku harus seperti ini, sama, cuman dia itu nggak mau menginginkan ya, dia memperhatikan terus kagum sama kamu, tapi ini buat dia sesuatu yang tidak mungkin, walaupun ada peluang di sini. Dia tidak punya rencana tentang hubungan ini bersama kamu. Karena apa? Cuma sebagai sahabat dekat atau sahabat curhat atau have fun ya. Ya cuman semacam relationship. Ya bersahabat TTM lah, PTTM gitu aja lah ya. TTM gitu ya. Apa dia cuma cinta sama kamu? Enggak. Dia enggak cinta sama kamu. Cuma dia emang deket sama kamu, senang, dia nyaman gitu. Tapi buat dia cukup memandangi kamu aja cukup, tapi enggak untuk serius gitu loh. Percaya kan? Nah, maksud kan, paham kan? Ya, dia enggak mau buat serius. TTM gitulah istilahnya gitu ya. Oke? Jangan kecewa. Masih banyak yang lain di sana. Ya kalau buat TTM, buat seru-seruan kan, kamu tergantung kamu sih menyikapinya, ingin lanjut atau tidak. Tapi apakah kamu memang benar ada di ranah ini ya? Komen ya, like ya, subscribe ya. Ini makna daripada pesan file yang ketiga ya. Tidak ada cinta, cuman TTM aja lah yuk gitu. Kita curhat kok nyambung yuk gitu, seperti itu, nggak lebih ya. Karena nggak ada tanda-tanda di sini, nggak ada tanda-tanda cinta, nggak ada tanda-tanda serius, tidak ada tanda-tanda menawarkan cinta pun tidak. Cuma ada di pikiran aja kalau dia itu nyaman sama kamu ya. Tapi ini tidak mungkin terjadi untuk dia, karena sesuatu hal mungkin di belakang pesan ini ada sesuatu. Ini cuma dia mendapatkan suatu peluang aja, bisa bertemu dengan kamu dan bisa TTM sama kamu, bisa berkenalan sama kamu, tetapi tidak ada rencana apapun. Ya, oke, file 3 tidak ada klarifikasi. Yang mau komen silahkan komen sebanyak-banyaknya, like ya, jangan lupa, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Karena subscribe kalian sangat membantu Gondes untuk semangat, memotivasi Gondes untuk membuat video-video yang selalu ya. Dan komen video Gondes bagaimana gitu ya. Dia gini oke. Nanti Gondes akan perbaiki ya. Ya, oke. Jangan lupa tekan tombol notifikasi. Semoga kita dipertemukan di edisi-edisi lainnya ya. God bless you. Bye. Halo, masih di edisi harian bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa dia cuma cinta sama kamu? Coba kita lihat ya. Kita tebar kartunya. Apa yang akan disampaikan tebaran kartu tarot di sini untuk sebuah judul, apa dia cuma cinta sama kamu? Ya. Di sini ada inisial U. Huruf U ya, kita maknai dulu. Orang-orang yang berbakat ya. U itu orang-orang yang berbakat dan unik. Ini adalah seniman biasanya, dan penulis yang hebat biasanya. Tapi ia sangat ceroboh dan dikenal acak-acakan, sehingga cukup susah untuk tinggal bersamanya. Amburadul orangnya tuh. Banyak di antara mereka memiliki beberapa hubungan dalam hidup
bukannya menikah pada satu orang. Ya kayak macam playboy gitu ya, acak adul. Mau ini, mau itu, mau dia, mau yang cantik, mau yang jelek, mau yang pokoknya dia itu banyak selera gitu, karena dia tidak cukup hidup dengan satu orang, apalagi dengan satu pernikahan, acak-acakan. Tapi dia memang termasuk golongan orang yang berbakat ya dan unik gitu ya. Oke, sekarang kita akan tempar kartunya ya. Edisi harian, apa dia cuma cinta sama kamu? Bersama kondisi tarot tentang hati dan jiwa. Ada orang ketiga, kehadiran orang ketiga, atau ada pesta kebahagiaan, antar teman, antar seseorang yang lain gitu ya. Di sini ada pesta atau ada orang ketiga juga. Ada kehancuran dalam hubungan ini. Ada yang sebagian diambang kehancuran dan ada sebagian yang memang sudah hancur. Cinta yang banyak ini hancur hanya karena adanya cerita orang masa lalu. Ya, dia mungkin balik sama orang masa lalu. Dan ada galau. Ada rasa galau di dia. Dia selalu memikirkan orang masa lalu. Kalau ditanya, apakah kamu balikan sama orang masa lalu? Enggak, jawabnya dia begitu ya. Ya. Jadi kamu kan bingung juga kan. Tapi dia selalu intens cacatan sama orang masa lalu. Mungkin mantan ya. Nah, di sini ada orang ketiga, tapi juga bisa diartikan ini pesta kebahagiaan. Suatu pernikahan juga bisa jadi. Tapi di sini artikan biasanya pesta sahabat, antar apapun, tapi bisa dimaknai juga orang ketiga. Makanya hubungan kalian sampai hampir hancur, ada sebagian yang sudah hancur. Cinta bersama kamu ini yang begitu full gitu, jadi lewat, jadi hancur karena adanya orang ketiga ini, yaitu orang masa lalu. Orang ketiga ini jelas di sini dijelaskan di sini, ditampakkan adalah orang masa lalu yang ada di pikiran dia. Makanya membuat hubungan kalian ini sedikit goyah ya. Ada yang sudah goyah, memang sudah ada hancur, tapi memang ada yang lagi menaruh curiga dia kayak kamu gitu, menaruh kok aneh sih, kok dia berubah sih gitu, kayak gitu ya. Di sini ada King of Cups, dia galau sekali, dia kayak di persimpangan gitu ya. Sisi lain dia cinta sama kamu, tapi sisi lain dia juga masih ada hubungan dengan masa lalu ya. Ada Three of Cups ya. Di sini terjadi hubungan kalian ya, kamu sama dia, ada yang ini the tower hancur total karena kamu langsung memvonis udah gitu. Tetapi ada juga yang di sini masih diambang kehancuran saja, karena di sini masih ada kesempatan untuk diperbaiki, karena cinta ini gede sekali, besar sekali ya. Ini ada dua orang insan di sini yang menghadap ke arah kita gitu ya. Itu diartikan memohon untuk menjadi diperbaiki hubungan ini gitu ya, untuk dijadikan lebih baik gitu ya. Udah gitu. Tetapi dia kan memang nggak bisa ngelupain orang masa lalu. Ini masih ada hubungan, ini masih menoleh ke belakang dan dia galau gitu. Apa dia cinta sama kamu? Iya, dia cinta sama kamu. Ini kan ada Ten of Cups, cinta yang besar sekali sama kamu. Cuman karena adanya sesuatu hal ya, mungkin godaan diri atau mungkin mantan deket-deketin dia lagi gitu ya kan, deket-deketin terus kok kenangan masa lalu terungkap kembali terkenang kembali, akhirnya ya dianya si doi baper, kemudian ya intens kembali hubungannya itu. Kamu juga udah naruh curiga aja, karena memang ada perbedaan kalau seseorang mendua atau nggak jujur gitu tuh suka kelihatan, hampir selingkuh gitu kelihatan dan bisa dirasakan perbedaannya ya. Apa dia cuma cinta sama kamu? Awalnya iya, dia cinta banget sama kamu, tapi kemudian datanglah orang ketiga yaitu orang masa lalu. Jadi cintanya dibagi dua. Kalau dia ditanya, Mas, apa kamu cinta sama aku? Iya, jawabnya memang cinta, tapi dia nggak bisa melupakan orang masa lalu. Tapi nanti di sini ada main cup loh, ya kan? Ada hubungan yang terselubung antara dia dan mantan. Ini sebagian seperti itu ya, memang nggak bisa sebagian,
Ini kalau Kondes artikan memang iya seperti itu. Ya, oke. File 4 semoga bisa menjadi antisipasi. Kalau kamu merasakan gejala-gejala seperti ini, tidak ada salahnya kamu untuk menanyakan, tapi dengan arif, jangan dibentak-bentak atau jangan nada-nada kamu curiga. Ya, kamu lihat dulu perubahannya. Kalau memang pantas untuk kamu tegur atau kamu tanyakan. Tapi kalau cuma sekedar masih bisa ditoleran saja. Tapi di sini ada main cup. Ya, cinta masa lalu. Oke. Oke ya, semoga bisa menjadi motivasi, antisipasi, pembelajaran. Mungkin kamu harus lebih baik dari sekarang sehingga kamu harus bisa mengalahkan orang masa lalu. Gondes kan kasih saran doang. Ya. Jadi apapun yang terjadi sikapilah dengan bijaksana ya. Jangan terburu-buru. Kalau memang kamu juga sayang sama dia, cinta sama dia. Kalau memang dia masih cinta sama kamu, ya kenapa tidak kamu masih ada status pacar atau apapun itu, suatu hubungan itu boleh menegur, boleh menanyakan, tapi dengan kata-kata yang bijak ya. Tetap berdoa semoga hubungan kalian baik-baik saja. Jangan sampai menemui atau menjumpai seperti file ini ya. Di sini masih ada kesempatan perbaikan. Ada sebagian memang sudah hancur, ada sebagian yang masih diambang hancuran. Ya, oke. Yang belum like silakan like. Yang sudah like terima kasih. Yang belum komen silakan komen. Yang belum subscribe silakan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk memotivasi Kondes membuat video-video selanjutnya. Ya. Yang ingin personal reading silahkan ya. Kemarin ada kendala, belum sempat, sebagian yang belum terkirim karena adanya mati lampu di situ, jadi jaringan sangat jelek ya. Tetapi hari ini pagi ini sudah mulai nyala lampu ya, dan semoga jaringan juga kembali bagus. Nanti Kondes akan segera kirim gitu. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah Kondes sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadikan antisipasi ataupun menjadikan motivasi. Tetap berdoa hanya kepada Allah lah kita berdoa dan minta kepastian ya. Oke. God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.